Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang rasio, di mana kita akan fokus membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di sini kita pertama akan melihat dahulu ciri-ciri perbandingan senilai itu apa. Di sini yang pertama, ciri-ciri perbandingan senilai adalah jika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua juga bertambah. Dan sebaliknya, yang kedua, jika besaran pertama berkurang, maka besaran kedua juga berkurang. Sehingga dari ciri-ciri di atas, kita memperoleh bentuk umum yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 atau X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya, di mana di sini diberikan Andi membeli 3 kg jeruk dengan harga 36.000. Maka berapakah yang harus dibayarkan Andi untuk membayar 5 kg jeruk? Nah, di sini harus kita identifikasi dahulu, kira-kira benar nggak sih soal ini termasuk perbandingan senilai atau tidak. Nah, dari definisi perbandingan senilai tadi, dia mengatakan bahwa jika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua juga bertambah. Kita lihat dulu pasangannya. Di sini, awalnya Andi membeli 3 kg jeruk. Dan yang kedua, Andi membeli 5 kg jeruk. Nah, dari banyaknya, ini sudah kelihatan bahwa ini bertambah. Awalnya 3, dan yang kedua menjadi 5. Jadi jelas ini bertambah. Kemudian, dalam pembelian, makin banyak jumlah barang yang kita beli, maka harga yang dibayarkan juga pasti akan bertambah. Udah pasti harga yang dibayarkan Andi untuk 5 kg jeruk itu lebih besar dari harga yang dibayarkan Andi ketika membeli 3 kg jeruk. Sehingga dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa soal ini adalah perbandingan senilai. Sehingga kita tinggal masukkan rumusnya, di mana yang rumusnya adalah X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1. Nah, di sini kita misalkan, ini 3 kg jeruk ini kita misalkan sebagai X1, lalu pasangan harganya ini sebagai Y1, kemudian banyak jeruk yang kedua itu kita misalkan X2, sehingga kita akan mencari Y2. Sehingga kita tinggal inputkan, di mana X1 tadi adalah 3, yang ini, kemudian Y2-nya belum ada, maka kita tulis Y2 saja. Kemudian X2 itu sama dengan 5, dan Y1 sama dengan 36.000. Sehingga tinggal dikalikan, yaitu 3 kali Y2 sama dengan 3Y2, 5 kali 36.000 sama dengan 180.000. Sehingga kita memperoleh Y2 sama dengan 180.000 dibagi 3. Dan diperolehlah hasil Y2 sama dengan 60.000. Jadi, harga yang perlu dibayarkan Andi untuk 5 kg jeruk adalah 60.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Di mana di sini ciri-cirinya adalah yang pertama, jika besaran pertama bertambah, maka besaran kedua berkurang. Nah, di sini kelihatan bahwa dia saling berlawanan. Jika satu bertambah, maka yang kedua berkurang. Dan sebaliknya, yang kedua, jika besaran pertamanya berkurang, maka besaran keduanya bertambah. Pokoknya intinya, untuk definisi perbandingan berbalik nilai itu saling berlawanan. Sehingga diperoleh bentuk umum yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Perbedaannya ada di sini dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai tadi, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, nah, kalau berbalik nilai, yang di sebelah kanan ini dibalik, yang mana Y2-nya di atas dan Y1-nya di bawah. Atau diperoleh juga rumus seperti ini, yaitu X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Itu hasil dari sini, perkalian silangnya. Sekarang mari kita lihat contoh. Di sini, sebanyak 4 anak memerlukan waktu 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Jika dikerjakan oleh 5 anak, maka waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut adalah, nah di sini kita lihat dahulu. Kalau definisi perbandingan berbalik nilai tadi,
itu mengatakan bahwa jika besaran pertama bertambah, maka besaran keduanya berkurang dan sebaliknya. Sekarang kita lihat. Awalnya di sini 4 anak, ya. Nah, yang kedua 5 anak. Dari sini udah jelas kelihatan bahwa dia bertambah. Nah, sekarang apakah besaran kedua berkurang? Mari kita lihat. Biasanya dalam pekerjaan itu makin banyak yang mengerjakannya, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Nah, di sini kita bisa melihat ketika 5 anak ini mendirikan tenda, maka waktu yang dibutuhkan itu biasanya lebih cepat ketika yang mendirikan tenda itu 4 orang anak. Sehingga dari sini kita melihat yang satu ini bertambah, maka yang besaran kedua itu berkurang. Nah, di sini kita tinggal hitung, maka tinggal masukkan rumusnya, yaitu X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Nah, di sini kita misalkan ini 4 sama dengan X1, kemudian yang waktu yang pertama ini kita misalkan sebagai Y1, dan banyak anak yang kedua itu kita misalkan X2, sehingga yang kita cari adalah Y2. Sehingga tinggal kita inputkan pada rumus, di mana X1-nya adalah 4, yang ini, kemudian Y1-nya adalah 25, dan X2-nya sama dengan 5, ini, dan Y2-nya karena belum ada, langsung kita tulis Y2 saja. Sehingga tinggal dilakukan perkalian biasa, di mana 4 kali 25 sama dengan 100, sama dengan 5 kali Y2 sama dengan 5 Y2, sehingga diberi nilai Y2 sama dengan 100 dibagi 5, sehingga Y2 sama dengan 20. Jadi, banyak waktu yang diperlukan oleh 5 anak untuk mendirikan tenda adalah 20 menit. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.